Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Indonesia. Saya bersumpah. Pilpres dan Pileg 2024 memang telah usai. Namun, hajat politik di tingkat lokal baru dimulai dengan dibukanya penjaringan bakal calon kepala daerah. Berita-berita di media massa pun telah dipenuhi seputar pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024. Ada 508 kabupaten atau kota dan 37 provinsi yang akan mengikuti pilkada serentak. Satu di antaranya adalah Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini menjadi salah satu daerah yang kerap disorot lensa jurnalis lantaran konstelasi politik yang sangat dinamis. Sejumlah nama tenar digadang-gadang bakal tempur dalam pilkada Jawa Barat. Bukan hanya Ridwan Kamil, tapi ada lebih dari selusin nama yang akan saling berebut suara untuk bisa duduk di kursi gubernur. Sebagai mantan gubernur Jawa Barat yang masih eksis di dunia politik, hingga kini popularitas Ridwan Kamil belum memudar. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai calon paling potensial dibanding yang lain dan telah mengantongi surat penugasan dari partai tempatnya bernaung. Namun, peta politik di Pilkada Jawa Barat masih sangat cair lantaran tahapannya terbilang masih lama. Pemaketan pasangan calon pun belum tampak, sehingga yang mengemuka hanya nama-nama bakal calon gubernur. Selain Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi yang sudah sejak lama mengincar kursi gubernur Jawa Barat. Politikus Partai Gerindra yang syarat kontroversi ini masih berambisi kembali masuk eksekutif. Ini aku Indonesia. Setelah tuntas menjabat Bupati Purwakarta selama 2 periode, petualangan politik Deddy tak lantas berhenti. Pada 2018, ia maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar. Pasangan yang diusung Partai Golkar dan Demokrat ini harus puas finish di posisi ketiga dengan raihan 25,77% suara. Pada Mei 2023, pria kelahiran Subang ini sempat menargetkan jagat politik di tanah air. Setelah lebih dari 20 tahun berkarir di Partai Golkar, Deddy memutuskan keluar dan pindah ke Gerindra. Kepindahannya itu dilakukan tak lama setelah Ridwan Kamil masuk Partai Golkar. Namun, peluang Deddy Mulyadi diusung Gerindra dalam Pilkada Jawa Barat masih belum aman. Pasalnya, di internal partai besutan Prabowo Subianto itu, ada nama lain yang punya ambisi serupa. Dia adalah Muhammad Irawan, mantan Kapolda Jawa Barat. Mantan Ketua Umum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule itu sejak jauh sudah menyatakan kesiapannya maju dalam pilkada. Untuk memuluskan hasrat politiknya itu, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan langsung menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, Gerindra belum memutuskan siapa yang akan diusungnya dalam pilkada nanti. Selain Deddy Mulyadi dan Iwan Bule, Gerindra juga punya Taufik Hidayat selaku Ketua Gerindra Jawa Barat. Berdasarkan hasil Pileg 2024, Gerindra mendapatkan lebih dari 4,3 juta suara hingga terkumpul 20 kursi. Di posisi kedua ada PKS dengan 19 kursi, kemudian Golkar 19 kursi, PDI Perjuangan 17 kursi, PKB 15 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 8 kursi, Nasdem 7 kursi, P3 6 kursi dan PSI 1 kursi. PKS yang cuma butuh tambahan 1 kursi lagi memiliki banyak kader yang dijagokan untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat. Selain Harus Wandaru yang kini menjabat Ketua DPW PKS Jawa Barat, mantan Presiden PKS Sohibul Iman pun masuk bursa bakal calon gubernur. Selain mereka, Neti Prasetyani, istri Ahmad Heriawan
yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat juga terdeteksi radar penjaringan. Termasuk Muhammad Idris yang kini menjabat Wali Kota Depok. Sementara itu, PDI Perjuangan punya sejumlah calon potensial yang bakal diikutsertakan dalam pilkada, seperti Ono Surono, Ine Purwadewi Sundari, JJ Wiryadinata, Rieke Diah Pitaloka, dan lain-lain. Lain halnya dengan PKB. Partai 9 Bintang ini telah mengunci satu nama yang akan dijadikan sebagai bakal calon gubernur. Dia adalah Ketua DPW PKB Jawa Barat Saiful Huda yang kini duduk di DPR RI. Nama lain yang disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Jawa Barat adalah Dede Yusuf dan Kelika Nurahadiana dari Demokrat, Desi Ratnasari dan Bima Arya dari PAN, Saan Mustafa dari Nasdem, dan Ruzhanul Ulum dari P3.